Puji nama Tuhan. Shalom yang di atas. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama jemaat yang terkasih di hari kemenangan, di hari peringatan kebangkitan Yesus. Dengan segenap hati kita berikan persembahan pujian yang terbaik bagi Dia. Sebab Dia layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Mari bersama-sama kita mengawali di dalam doa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang kami banggakan dalam hidup kami. Engkau sudah bangkit Tuhan. Engkau beri kami kemenangan. Engkau ubah kami ya Tuhan dari gelap menuju terang. Pengorbanan-Mu ya Tuhan sekali, tetapi untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Mari Roh Kudus beracaralah, bekerjalah di dalam hati kami, memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ya Yesus, sebab Kau hidup Tuhan. Sebab Dia
Mari nyanyikan dengan iman saudara. Terima kasih ya Tuhan. Dia pegang hari esok. Yes. Hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi ya, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Dunia gentar. Dunia gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh ya Tuhan. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, berilah sorak-sorai yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Sorak-sorainya mana buat Tuhan. Yang terbaik bagi dia, bangkit. Serukan nama Yesus. Kami berseru namamu, Kau yang beri kemenangan Tuhan. Sama-sama katakan. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan. Bangkit suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara, saya ingin bertanya, kalau kita berseru, pastinya dengan suara yang lantang. Coba saya ingin dengar suaranya Yesus dipanggil 3 kali ya. Dengan lantang, Yesus, Yesus, Yesus. 2, 3, Yesus. Belum lantang, yes. Belum, kalau berseru harusnya dengan lantang, tidak dengan lemes ya. Kemenangan sudah Tuhan beri, amin. Mari serukan dengan lantang Yesus 3 kali ya, oke? 2, 3, Yesus, 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 haleluya, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Maju, nyatakan kuasanya. haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
puji-pujian layak untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan pagi hari ini Yayasan Terang Kasih Bangsa dari Papua akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah berkarya dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kemenangan dalam kami. Kami yang sesungguhnya tidak layak, tetapi Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh Kau selamatkan.
Puji nama Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini kita semua boleh ada. Amin. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semua hanya karena roh Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Kita nyatakan kerinduan hati kita. Kita hargai pengorbanan Yesus. Dengan lebih sungguh memberikan hidup kita. Mengarahkan tujuan hidup kita hanya bagi Dia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari katakan bersama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu saja. Mari katakan bersama. Semua karena anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, amin, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, ya, persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak. Mari ajari kami Tuhan mengenal-Mu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Tanpa Engkau kami tak mampu Tuhan. Yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Ya Yesus. Amin. Amin. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Dan Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba-Mu, Glory, haleluya. berkenan Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika hati-Mu disenangkan, Tuhan, Engkau membuka tingkap surga dan memberkati kami. Ya Yesus. Bukan cuma itu Tuhan, terlebih lagi karena Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia mati di kayu salib untuk kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan Engkau pelihara, Engkau jaga kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sudah memuji-muji Engkau dan kami tahu Tuhan pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan ketika hati-Mu disenangkan, Engkau memberkati kami. Dan kami siap Tuhan membuka hati kami bagi firman Tuhan boleh jatuh bagai benih yang tumbuh subur di setiap hati kami. Sehingga kami beroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami diperbaharui hari lepas hari menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik WL Singer, pemain musik, penerima tamu, semua petugas asyir kolektan, hamba-Mu yang menyampaikan firman, Bapak Ibu Gembala di tempat ini, kami semua yang sudah hadir, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga memberkati tempat ini. Kiranya Tuhan di tempat ini dibangun mesbah dupa-Mu, biarlah setiap pujian yang naik berkenan kepada Engkau menjadi dupa yang harum. Sehingga Tuhan di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Dan di tempat ini ketika nama Tuhan ditinggikan, Engkau membawa banyak jiwa datang ke tempat ini. Supaya jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dengar doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan Yesus baik, amin. Ya, saya mau mengucapkan selamat Paskah ya. Dan saya senang sekali sebab apa? Ya, sebab kita tahu di dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Jemaat Tuhan tambah banyak, amin. Nanti ini enggak cukup Pak. Ya enggak cukup, jadi kita mesti jebol lagi ya. Puji Tuhan, amin. Ya, lalu enggak cukup kita naikin lagi. Iya, tadi waktu lagi nyanyi-nyanyi saya doa, kayaknya ini nanti tembus sampai sebelah loh Pak. Ya, amin. Ya, cuma terus saya mikir, ini berarti anaknya harus ada yang jadi pendeta atau kawin pendeta ini ya. Ya, saya punya anak 3, yang 1 sudah dipanggil Tuhan ya. Yang nomor 2 itu sama nomor 3, yang nomor 2
sudah selesai lagi kuliah S2, saya suruh kerja nggak mau Pak, maunya jadi pendeta katanya ya. Ya, mau jadi hamba Tuhan, puji Tuhan ya. Kalau yang nomor 3 lain lagi, lulus SMA mau jadi dokter, sesudah itu mau membantu mama di Papua. Wah ya, jadi anak-anak saya berkata, Mak percuma kita Mak kerja, kita pasti pelayanan ya. Dan kita pasti membantu papa mama melayani Tuhan ya. Bapak Ibu tadi adik-adik kita dari Yayasan Terang Kasih Bangsa ya. Tahun 2007 saya disuruh Tuhan ke Papua dan 2011 saya membangun yayasan namanya Yayasan Terang Kasih Bangsa Papua ya. Dan mulai 3 tahun yang lalu ada seorang anak Tuhan yang terbeban untuk pelayanan kesehatan di Papua. Ya, memang awalnya saya sharing dengan dia, lalu dia terbeban dan akhirnya sejak 3 tahun lalu kita mengambil anak-anak dari Papua ya untuk dikuliahkan ke Papua. Tetapi ada guru saya juga yang sebagian orang Kupang. Lalu mereka bilang, Ibu bolehkah keponakan saya, Ibu bolehkah adik saya. Jadi akhirnya kita ambil anak-anak Kupang juga untuk dikuliahkan. Lalu mulai tahun lalu dari Nias juga minta, Ibu bisa enggak dari Nias. Jadi saudara kita akan menolong, mendukung daerah-daerah Kristen yang bisa dikatakan agak terbelakang Pak. Sehingga itu jadi prioritas kita. Jadi mulai tahun lalu kita ada 2 mahasiswi dari Kupang. Jumlah semua harusnya itu sudah 50 saudara. Tetapi ada yang mereteli satu-satu ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang ada 37 mahasiswa dari Papua, Kupang dan Nias, ada 2 laki-laki yang 35 perempuan yang 2 laki-laki. Yang laki-laki ini dari Papua dua-duanya ya. Dan tolong bantu doa supaya mereka ini bisa selesai kuliah dengan baik ya, lalu mereka bisa pulang dan membantu membangun kesehatan di Papua. Nah, rencananya sesudah selesai mereka dikirim dulu ke Papua. Ya, selama 1 tahun ikatan dinas minimal, lalu mereka kemudian boleh cari tempat pelayanan sendiri. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang indah kami boleh melayani. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes, Ibu Pendeta Grace yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, mari kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Ini adalah tema Nats dari Gereja Bethel Tabernakel di Surabaya, Roma 5 ayat 10 ya. Ada sedikit rahasia, setiap tahun itu suami saya memberi saya tugas ya. Nih, apa tema kita tahun ini? Saya pikir harusnya tugas Bapak Gembala ya. Tapi Bapak Gembala mempercayakan kepercayaan yang besar buat saya. Jadi saya setiap tahun itu berdoa, Tuhan, apa sih Tuhan yang Tuhan mau untuk jemaat Tuhan tahun ini. Dan yang anehnya, ya saya rasa itu tidak aneh ya. Selalu setiap kali Tuhan kasih ya ayat atau nats atau tema untuk saya, tahun ini kita mau apa? Lalu saya diskusikan dengan suami saya, Bapak Gembala, Pak Daniel. Herannya gereja-gereja lain juga beberapa yang punya, dan kalau saya lihat apa yang sedang terjadi itu tidak jauh berbeda ya. Jadi kalau kita bergerak mengikuti apa yang dikehendaki Roh Kudus, kita akan berjalan bersama-sama ya. Bapak Ibu, karena itu dalam hidup kita ingatlah bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama kita ya. Mari kita baca bersama Roma pasal 5 ayat 10. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat nats kita ya, pasca tahun ini dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 ya. Baik, 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Silakan duduk. Kalau kita melihat di sini ya,
kita belajar bahwa ada beberapa kata penting ya yang dituliskan oleh Paulus, yaitu kata diperdamaikan. 2 kali dikatakan. Diperdamaikan. Ya. Lalu ada kata kita. Kita. Dia berkata begini, sebab jikalau kita, yaitu orang-orang percaya yang ada di kota Roma, yang menjadi tujuan penulisan surat ini oleh Rasul Paulus, dikatakan, jikalau kita, ketika kita masih seteru dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih lagi kita. Jadi kalau kita melihat, kita akan melihat bahwa Paulus sedang menjelaskan tentang orang-orang percaya. Dulu mereka belum kenal Tuhan. Dikatakan posisi mereka adalah seteru. Seteru artinya lawan, musuh, bertentangan, melawan Tuhan. Dulu mereka seteru Allah. Ya. Tetapi sekarang mereka bukan seteru. Dulu mereka masih seteru, belum kenal Tuhan. Mereka diperdamaikan oleh kematian Kristus. Lalu dia berkata begini, lebih-lebih lagi sekarang, kita sekarang telah diperdamaikan. Ketika kita percaya Tuhan, kita diperdamaikan. Lebih-lebih lagi kita sekarang yang telah diperdamaikan, dikatakan pasti, satu kepastian, akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ada kematian Kristus, ada kehidupan Kristus. Saudara kasih oleh Tuhan, kita mau melihat sedikit apa yang terjadi dulu sekarang dalam hidup kita. Dan bagaimana kematian Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan demikian, ya. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, ya, kita masih seteru. Kata seteru itu artinya musuh atau lawan. Ya, itu menggambarkan hidup lama kita. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu menarik saudara. Ada 3 kata yang dipakai oleh Paulus menggambarkan hidup kita yang lama. Ada 3 kata. Kata yang pertama itu dia menggunakan dalam ayat yang ke-6. Dikatakan ketika karena waktu kita masih lemah. Lalu saya coba belajar, saya coba lihat. Kata lemah itu artinya apa? Kata lemah ini dipakai dengan pengertian begini, ketika kita tidak memiliki kekuatan. Ya. Kekuatan apa? Kita tidak memiliki kekuatan untuk hidup benar. Kita tidak memiliki kekuatan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Kita ini lemah secara daging. Kita mudah menyerah kepada dosa. Ya, bahkan kalau jujur kita senang dosa, kita masih lemah, gak punya kekuatan untuk mengenal Allah, gak ada di pikiran kita mau mengenal Tuhan. Kalaupun ada keinginan hati, saya mesti kenal Tuhan ya, tapi kita lemah, kita kalah dengan kedagingan kita. Saudara, seharusnya sesudah kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, harusnya saudara, ya, kita punya kuasa untuk menang. Tetapi kalau dulu nggak ada, baik pikiran kita, hati kemauan kita lemah. Kita kalah dengan dosa. Kita pasrah mengikuti dosa, mengikuti kedagingan kita. Kalau kita baca Galatia pasal 5, kita bisa lihat daftar keinginan daging yang luar biasa. Kalau mau marah kita marah, nggak berpikir sungkan, kayak nggak enak sama orang, ya kita ngamuk aja. Kalau kita melihat hal-hal pornografi, ya hal-hal apa yang kotor, hal ya, nggak ada pikiran kita takut akan Tuhan, ya kita lemah. Tetapi dikatakan Yesus mati, kematiannya, oleh kematiannya kita diperdamaikan. Dulu kita memusuhi Tuhan dalam hati kita. Dalam Kolose 1 ayat 21 dikatakan dulu kita memusuhi Dia di dalam hati kita. Kelemahan kita tanpa sadar kita memusuhi Tuhan.
Ya. Dan kemudian dikatakan ketika Yesus mati, kematiannya itu memperdamaikan kita dengan Dia. Lalu gambaran yang kedua itu dikatakan dalam ayat yang ke-6, ya. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Saudara, kata kedua yang dipakai menggambarkan kita ialah kata durhaka. Durhaka artinya orang yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Ya, dulu kita belum mengenal Tuhan, nggak ada kita rasa terima kasih sama Tuhan. Ya, nggak ada. Kita merasa kalau kita berhasil, kita hebat, itu karena kita, karena usaha kita. Kita lupa bisa hidup ini loh, hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ya, hanya karena kasih karunia Tuhan loh saudara dan saya hidup. Saudara, kita sudah melewati masa pandemik ya. Ya. Dan saya percaya tahun ini selesai. Tapi saudara, 2 tahun ya, ini jalan tahun ketiga. Kita diizinkan Tuhan menghadapi pandemik. Dan jujur, selama masa pandemik banyak gak orang yang meninggal? Banyak saudara. Saya hitung orang yang saya kenal meninggal itu mungkin ada 30 saudara. Termasuk salah satu penatua diaken di tempat kami itu juga meninggal. Ada penatua yang lagi main bulu tangkis tiba-tiba jatuh meninggal, bukan karena corona. Ya, katanya bukan karena corona, tapi meninggal. Ada yang karena corona meninggal, ada yang sesudah kena corona meninggal. Banyak saudara, bahkan besan kakak saya juga meninggal karena corona. Salah satu murid saya, dia meninggal pas di ulang tahun saya lagi 30 Juni ya. Pagi-pagi, harusnya hari itu saya bersuka cita dengar kabar dia meninggal. Jadi menangis saya. Ya. Baru mau diwisuda meninggal. Dia janji kepada saya, Bulani sesudah ujian tesis, saya ke Papua. Saya beli tiket. Saya bilang, Bu, Ibu janji ya ke Papua. Papua tuh surga kecil. Ibu kalau enggak ke surga kecil nanti pergi ke surga besar. Dia tertawa. Tapi saya sekarang tidak mau bicara gitu juga saudara ya. Karena murid-murid saya yang janji ke Papua, kalau dia enggak ke Papua dia langsung ke surga besar saudara ya. Karena itu sekarang saya enggak mau bicara begitu. Ya, meninggal saudara. Saudara, kalau kita ini loh bisa bertahan sampai hari ini, dengar, itu bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara sehat, bukan karena saudara punya uang, bukan. Saudara. Itu semata-mata hanya karena apa? Kasih karunia Tuhan. Ya, teman saya orang lumayan ada uang saudara, di Surabaya, tapi suaminya meninggal waktu corona. Dia cari ICU gak ada sama sekali. Dia bilang, Lan, entek 350 juta aku. Ya. Waktu saya katakan, ya, kalau kita hidup ini bukan karena kita ini punya uang. Orang kaya aja banyak yang meninggal. Dia bilang, betulan. Bojoku iku loh. Ya, bojoku iku loh. Aku goleki ICU gak ono. Dia cari ICU itu tidak ada, saudara. Rumah sakit yang terima. Ketika ada dia masuk mungkin 3 hari, 4 hari dia meninggal. Dan habisnya 350 juta. Dia bilang, ya. Apa kurangnya Lan? Tetapi saudara, dengar kalau saudara dan saya sampai hari ini, kita bisa hidup ini loh. Itu cuma semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar berterima kasih atas hidup ini. Ya. Dulu kita lupa Tuhan. Kita rasa hebat, rasa kuat. Ya. Bisa beli mobil, beli rumah, bisa membangun, menyekolahkan anak. Kita rasa itu kekuatan kita. Tapi dengar, semua itu karena anugerah Tuhan. Dulu memang kita orang durhaka, lupa Tuhan. Ya.
Kita pakai jalan kita sendiri, gak mau diatur Tuhan, suka-suka kita sendiri. Itu dulu, sebelum kita mengenal Tuhan. Ya. Dan jalannya kita itu saudara, selalu bertentangan dengan jalannya Tuhan. Ya. Kalau diberi nasihat, jawabnya gini, sudah jangan bicara tentang gereja-gerejaan, Tuhan-Tuhanan. Ya. Kita cari jalan kita sendiri. Ya, Petrus berkata kita dulu sesat seperti domba. Masing-masing kita cari jalannya sendiri. Ya. Kita gak mau ikut firman Tuhan, gak mau. Gak suka hal-hal yang baik. Yang kita pikir benar itu, apa yang kita pikir benar itu benar. Kalau diberi nasihat kita nggak mau tahu. Itu dulu saudara, sebelum kita mengenal Tuhan. Paulus memakai satu lagi kata, menggambarkan kita dulu itu dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dulu hidup dalam dosa, bahkan kadang kita bangga lagi dengan dosa. Ya. Bangga lagi dengan dosa. Kalau dulu ya, sekarang mungkin kalau kita ingat hidup kita yang dulu malu ya saudara ya. Ya, malu. Ya. Tapi ada orang yang bangga dengan dosa. Bisa bunuh orang bangga, bisa nipu orang bangga. Ya. Bisa selingkuh bangga, bisa berkelahi bangga. Karena itu kehidupan dulu. Kita hidup dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Kita masih seteru, masih memusuhi Tuhan. Telah diperdamaikan dengan Allah melalui oleh kematian Yesus. Bagaimana bisa? Waktu Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu, Dia menanggung dosa kita. Harusnya kita yang disalibkan, harusnya kita yang dihukum mati. Allah murka akan dosa, Allah benci kepada dosa. Tetapi Yesus mati di kayu salib dan Dia tanggung murka Allah. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tetapi bukan cuma itu. Dia tidak tinggal tetap di dalam kubur. Ya, murid-murid mengurung diri di loteng atas ketakutan. Para wanita menangis di kuburnya. Tetapi yang luar biasa itu Jumat sore. Hari Sabtu itu hari Sabat. Orang Israel tidak boleh menyalakan api, masak apapun tidak boleh. Berjalan saja tidak boleh 200 meter kalau tidak salah. Ya, tidak boleh. Lalu saudara, yang luar biasa ialah Minggu pagi. Waktu wanita-wanita itu datang ke kubur ingin mengurapi tubuh Yesus. Dan mereka sedang berpikir, apa yang harus kita lakukan ya? Batunya begitu besar, nanti siapa yang dorong batunya? Yang luar biasa saudara, waktu mereka sampai mereka melihat kubur itu kosong. Sebab apa? Yesus hidup. Banyak tokoh dunia, bahkan nabi-nabi, bahkan orang yang menganggap dirinya nabi, maaf, mati saudara. Sampai hari ini kuburnya ada. Orang pergi ziarah di kuburnya. Tetapi Yesus Kristus, konon kuburnya ada. Apakah benar itu kuburnya ya? Kuburnya ada. Tetapi kalau kita masuk kuburnya kosong. Sebab apa? Sebab Dia sudah bangkit, Dia hidup. Dan Paulus berkata begini, kalau oleh kematiannya saja kita yang tadinya seteru Allah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga Allah tidak murka kepada kita.
terlebih lagi melalui hidupnya. Kita sekarang yang telah diperdamaikan. Ya, kalau kita sudah terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita diperdamaikan dengan Allah. Terlebih lagi, tapi saya diingatkan Tuhan, saya harus break sebentar. Siapa di sini yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Coba angkat tangan. Ya. Karena kalau belum saudara, mungkin saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Mengapa? Karena orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ya, maka saudara ada, orang yang sudah terima Yesus itu saudara, ada dampak dalam hidupnya. Yang pertama saudara, dia berdamai dengan Allah. Dia nggak takut ketemu Tuhan. Hatinya terbuka kepada Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia rindu ketemu Tuhan. Ya. Kalau dia berdoa, dia tutup mata, hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia berdamai dengan Tuhan. Dia tahu dia punya Bapa yang baik, yang pelihara dia, yang jaga dia. Ya. Tapi kalau saudara datang ibadah, dan di dalam ibadah, apa saja yang kau dengar dari mimbar, di dalam hati ada kata-kata bohong itu. Jangan dengar. Ya. Kalau di dalam gereja nggak bisa duduk tenang, nggak bisa duduk terbuka. Waktu memuji Tuhan nggak menikmati hadirat Tuhan. Jangan-jangan belum ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan-jangan. Ada orang di dalam gereja, maaf, seperti cacing kepanasan. Saudara, cacing kepanasan? Apa? Ya, bahasa Jermannya tuh umek, tahu umek? Ngerti umek? Aduh, orang Papua tidak tahu ini, kasihan nih. Artinya apa ya? Dia tidak bisa diam. Dia pantat tuh panas sekali. Ya, dia tidak bisa diam. Mengapa, saudara? Jangan-jangan belum ada Tuhan dalam hatinya. Jangan-jangan dia belum berdamai dengan Tuhan. Ya, berdamai dengan Tuhan. Dia bisa menerima apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Dia gak melawan sama Tuhan. Kalau dia dengar firman, hatinya terbuka, dia terima firman Tuhan. Ya, sekalipun kadang-kadang dia berpikir secara logika, waduh kayaknya susah, itu berat. Tapi hatinya tenang bersama dengan Tuhan. Dia diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, dia diperdamaikan dengan sesama. Ya. Dia punya hubungan yang bisa dipulihkan. Ya, ketika dia dengar firman Tuhan berkata, mari kita saling mengampuni. Jangan simpan kepahitan. Hatinya itu loh enggak keras, saudara. Bisa. Jujur saudara, kadang-kadang saya itu kalau orang jahatin saya mau marah sama orang gitu-gitu. Mau marah. Tapi susah saya kalau marah lama-lama. Jadi kalau saya marah tuh kebanyakan agak dipaksakan gitu. Saya bikin-bikin muka saya supaya kelihatan marah gitu loh, saudara. Ya, supaya kelihatan marah biar orang itu agak takut gitu sama saya. Tapi sebentar sudah hilang marah saya. Makanya di gereja saya lihat jemaat saya nggak ada yang takut saudara sama saya. Malah lebih galak lagi dari ibu gembalanya ya. Bingung juga saya ya. Ya. Bukan berarti tidak bisa marah, bisa. Tapi dia tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan sakit hati. Hubungannya dipulihkan, didamaikan. Dia berdamai dengan Allah, dia berdamai dengan sesama. Dan dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia enggak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Dia enggak benci dirinya sendiri. Dia bisa terima dirinya. Mengapa? Karena Tuhan menerima diri kita. Kita juga harus terima diri kita, saudara. Karena Tuhan loh rela mati buat kita ketika kita masih orang berdosa. Kenapa kita gak mau terima diri kita? Ketika dia mati untuk kita karena hidup kita itu bernilai, berharga buat Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan benci dirinya sendiri. Ya, ada orang secara hidup dalam penyesalan, dia nggak bisa memaafkan dirinya, menyesal terus. Saya beritahu saudara, kita semua pernah buat kesalahan dalam hidup. Pernah. Saya banyak buat kesalahan dalam hidup, banyak saudara. Lah bulan ini kok senyum-senyum, mau apa saudara? Terus mau diapakan? Masa terus hidup dalam penyesalan terus? Move on. Harus bangkit. Hidup ini jalan terus. Waktu itu enggak tunggu kita. Hidup cuma satu kali. Jangan sia-siakan hidup kita. Ya. Yang lalu ya sudah, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita buat kesalahan kita minta ampun. Kalau buat dosa kita minta ampun. Komitmen, tidak buat lagi. Waduh kayaknya enggak bisa, lemah saya ini Tuhan. Minta Roh Kudus beri kita kekuatan. Ya. Saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan itu yang terindah buat hidup saya. Ya. Sekalipun nih ada banyak hal dunia, perkara dunia yang indah. Dan firman Tuhan bilang kita mesti lepaskan. Lepaskan. Jangan jadi orang lebay dan berkata, aduh kasihan amat hidup saya, dari saya muda ya. Malangnya hidup saya. Stop. Hidup di depan lebih indah lagi bersama Tuhan. Ya. Berhenti menyesali dirimu. Ya. Waktu saya pulang dari Papua bulan Februari sampai di rumah, mama saya bilang begini, Lan, Mami kata dokter harus dipasang ring kateter. Terus saya jawabnya gini, ya pasang loh, pasang loh. Iya katanya disiapkan dulu gini, sudah siap semua. 2 minggu kemudian kateter dia, saya tunggu di rumah sakit. Ternyata dari 3 pembuluh darah yang tersumbat, 1 sukses, yang 1 gagal. Karena BPJS cuma bisa bikin 2 kan. Yang lain tunggu lagi 6 bulan. Ya, lalu saya tanya, terus kalau gagal bagaimana dokter? Harus dibor gitu. Saya tanya kalau dibor berapa? 60 juta bornya saja. Jadi ibu sediakan uang sekitar 130. Lalu saya telepon admin 180. Wih, juta loh saudara. Lalu saya ingat saudara. Saya bilang mama saya, gimana mam? Kita cari second opinion. Ke DS Tomo, pindah dari Siloam pindah DS Tomo. Ketemu dokter Oki, ahli bedah jantung. Lalu dia bilang begini, kalau ini bu, kalau jenis ini menurut saya harus dibepas gitu. Terus mama saya bilang gini, bebas aja gitu. Dia nggak sadar, saudara, bebas itu artinya diapakan? Dibelah, ya toh? Digergaji, tulangnya dibuka, terus jantungnya tuh dipasangi saluran baru, ambil dari kakinya ini loh, kiri kanan gitu. Itu pemulihannya 6 bulan. Tapi saudara, saya nggak mau menyesal ambil keputusan yang salah dalam hidup. Saya rapat sama adik-adik saya tanya, bagaimana ini? Mama mau dibebas atau di bor. Adik saya jawabnya gini, terserah Cici gitu. Wah repot ya. Terserah Cici. Saya tanya Pak Daniel bilang, terserah kamu nih. Menurut aku lebih baik di bor, karena susah loh karena pikirkan operasi besar. Mama saya umurnya 77 tahun. Saya tanya mama saya, mama maunya diapain? Mami maunya dibebas. Lalu saya berdoa saudara. Jangan ambil keputusan yang salah. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan mama saya dibebas, Tuhan atur semuanya. Luar biasa loh saudara, sampai dia punya biaya semua disediakan. Akhirnya mama saya dibebas jantung. Saudara, itu mungkin keputusan yang
baik, yang benar yang saya lakukan. Tapi saudara, ada juga banyak keputusan yang salah yang saya lakukan. Ya. Dan kalau keputusan itu salah, membuat kita menyesal seumur hidup. Kadang-kadang kita bicara kata-kata. Kata-kata itu menyakiti anak-anak kita. Menyakiti suami, menyakiti istri. Kita menyesal. Saya punya ponakan sudah meninggal. Koko saya juga sudah meninggal. Jadi koko saya dan anak laki-lakinya sudah meninggal. Sekarang istrinya 2 saudara ya. Saya sudah pernah saksikan ya. Tapi sebelum dia bertobat dia pilih 1. Dia pilih 1. Ini 2 kakak adik lagi. Jadi anak-anaknya juga banyak. Ada 1 yang tinggal sama saya anaknya. Ya, sekarang sedang hamil anaknya yang ketiga. Jadi saya punya cucu ponakan. Cucu sendiri belum ada, tapi cucu ponakan ada tinggal dengan saya. Ya. Saudara, satu kali saya ingat sebelum keponakan saya meninggal dan koko saya meninggal. Dia kepengen ke Jatim Park 2. Waktu itu saudara, saya sudah masuk, jadi dia terlambat. Dia datang jam 1, tutup jam 5. Harusnya saya biarkan dia masuk saudara. Jujur ini saya katakan. Karena itu terakhir dia ke Jatim Park. Tapi dia enggak masuk saudara. Karena saya malas mau jalan keluar. Ya. Sekarang kan kita bisa transfer uang, belikan dulu enggak saudara. Mesti ngambil kan gitu. Saya malas jalan keluar. Waduh, jujur. Lalu dia meninggal. Itu jadi penyesalan dalam diri saya. Tapi saudara, saya belajar mengampuni diri saya. Saya belajar mengampuni diri saya. Dan kemudian saya berubah. Jadi sekarang kalau Tuhan gerakan saya apa saja, langsung saya lakukan. Digerakkan apa saja. Telepon mamimu, telepon langsung. Telepon adikmu, saya telepon. Sebab kita enggak tahu sesudah itu apa masih ada kesempatan atau tidak. Jadi saudara begini, kalau kita masih ada orang tua, ini waktunya ya, kita mau belajar terima kasih sama orang tua. Ya, ini waktunya, ini saatnya Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Ya, oke, kita kembali. Waktu kita masih seteru, masih orang berdosa, Yesus mati. Kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Terlebih sekarang, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Lebih lagi, kita pasti akan diselamatkan. Kata diselamatkan itu bisa berarti saudara, bahwa di dunia ini saudara, kita diselamatkan. Dalam hidup kita sehari-hari apapun masalah pergumulan kita. Paulus berkata dalam kitab Roma, ini kitab Roma. Mari kita lihat Roma, buka ya. Roma. Ya. Roma pasal yang ke-8. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, sekalipun, dengar ya, sekalipun di dalam hidup kita ini, kita harus menderita, kita enggak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Ada satu lagi ayat, ya saya mau kita membaca di dalam, mari kita buka di dalam Roma pasal 8, ya, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya.
Kalau anaknya saja diserahkan untuk kita. Lebih lagi semua yang kita perlukan Bapak Ibu. Di dalam hidup kita ini, Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Oleh hidupnya, kita yang diperdamaikan. Terlebih lagi, kita akan dipelihara, dijaga. Kata diselamatkan itu saudara, juga berarti begini, bahwa kita akan diluputkan dari sengsara kekal. Hidup di dunia ini, Tuhan selamatkan kita, Tuhan tolong kita. Hidup sesudah dunia ini, Tuhan selamatkan kita. Kita peroleh hidup yang kekal, amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan buat kita di dalam hidup kita. Kematian Kristus memperdamaikan kita. Kehidupan Kristus menyelamatkan kita. Amin. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Kematian Kristus memperdamaikan saya. Kebangkitan Kristus menyelamatkan saya. Amin. Satu ayat lagi terakhir ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Habis itu betul-betul terakhir kok. Saya enggak perpanjang khotbah saya ya. Saya lupa kalau disuruh khotbah 15 menit kah? Enggak ya? Oh, saya kira saudara ya. Ayo 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 15. Ini tentang kebangkitan Kristus. Ya. Ini ayat yang luar biasa indah. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 58. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama, ya. 1 2 itu, 1 2 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Karena Kristus bangkit, Kristus hidup, ada pengharapan buat kita. Dia mati saja kita diperdamaikan. Kita masih orang berdosa loh. Sekarang kita jadi anak Tuhan, kita sudah diperdamaikan. Hidupnya pasti selamatkan kita. Hidup di dunia diselamatkan, hidup di surga diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah apapun pergumulan hidupmu. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan berkati, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Roh-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mati di kayu salib. Kematian-Mu memperdamaikan kami. Bukan cuma itu Tuhan, Engkau bangkit dan hidup. Dan oleh hidup-Mu kami yang sudah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Itu iman percaya kami. Di dunia ini kami diselamatkan. Di surga nanti sesudah kematian kami pun akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berkatilah sekali lagi hamba berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes, Ibu Pendeta Grace Hadi Susilo. Tuhan berkati semua anak menantu cucu, diberkati Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan diberkati Tuhan. Hidup nikah, rumah tangga, kesehatan, kekuatan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GBTEK di tempat ini. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing satu persatu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami kesehatan, kekuatan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Tuhan Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami segenap keluarga besar
GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Lani. Tuhan Yesus memberkati. Dan bersama-sama pagi hari ini anak-anak dari sekolah minggu akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Untuk kesaksian yang sungguh indah, sedari kecil boleh melayani bersama-sama. Kami mengundang juga buat Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, mari bersama-sama bergabung di dalam ibadah sekolah minggu kami. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan dan dimenangkan oleh Tuhan, keselamatan sudah Tuhan beri. Mari kita boleh persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, Engkau belas kami Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja
Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami boleh merayakan kemenangan Paskah. Yesus, terima kasih. Yesus sudah bangkit. Dia sudah memperdamaikan kami ketika kami masih menjadi seterunya Allah. Terlebih saat ini, ketika kami sudah diperdamaikan, kami akan mendapatkan janji keselamatan itu. Dan kami percaya apa yang Tuhan lakukan tidak sia-sia. Itu sebabnya kami ada saat ini. Dan kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Amin. Terimalah persembahan kami agar boleh berkenan di hadapan Bapa di surga dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terimalah juga persembahan hidup kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kalau Engkau sudah mati bagi kami, sekarang giliran kami Tuhan untuk hidup bagi Engkau. Inilah kerinduan kami. Dengarkan semua doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, yang hari ini kami peringati kebangkitannya. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang menjadi juru selamat umat manusia, kiranya menyertai engkau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, agar kita boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berterima kasihlah untuk kebaikannya. Terima kasih.